Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang amanah harta. Mengetahui hakikat harta merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Dan tidak mengetahui kehalalan sebuah harta akan menjadi bumerang yang sangat menakutkan. Harta yang seharusnya mampu memberikan kebahagiaan justru akan mendatangkan kesengsaraan dan siksaan. Seseorang yang tidak mengetahui hakikat harta bisa menjadi seorang budak dinar dan budak dirham. Dan berbeda dengan hamba yang memahami hakikat harta dan menggunakannya pada jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini akan menjadi tangga baginya dalam meraih kemuliaan dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara kemuliaan yang Allah sediakan bagi mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyediakan pintu khusus di surga nanti yang disebut dengan pintu sedekah. Dan harta pun dapat menyebabkan pemiliknya terancam dengan siksa neraka jika tidak menunaikan hak-haknya. Sebagaimana yang dikabarkan Nabi bahwa mayoritas penduduk surga adalah orang-orang yang miskin sewaktu di dunia. Oleh karena itu, seorang muslim yang ingin selamat di dunia, seorang muslim yang menginginkan selamat di akhirat, harus mengetahui hakikat harta agar kelak tidak menjumpai siksa disebabkan oleh harta tersebut. Oleh karena itu, seorang muslim yang ingin selamat di dunia dan di akhirat, harus mengetahui hakikat harta agar kelak tidak menjumpai siksa disebabkan oleh hartanya tadi. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya banyak menjelaskan tentang hakikat harta yang dimiliki oleh seorang hamba. Dan penjelasan tersebut dimaksudkan untuk mengingatkan manusia semuanya akan hakikat harta yang sebenarnya. Di antaranya yang pertama adalah bahwa harta adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus disyukuri. Harta yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah sebuah nikmat yang harus dan tetap disyukuri. Tidak semua orang mendapatkan kenikmatan limpahan harta. Tidak semua orang Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan keluasan rizki. Bila seorang mampu mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, maka sikap syukur tersebut akan mendatangkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan jika tidak pandai bersyukur, maka justru harta tersebut menjadi sebab datangnya azab yang pedih dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, La in syakartum la'azidannakum, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Namun jika kalian mengkufuri nikmat-nikmatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya azabku sangat pedih dan sangat menyakitkan. Al-Quran Surat Ibrahim ayat yang ke-7. Mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, yaitu dengan cara menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas pemberian harta tersebut. Yaitu dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta memanfaatkannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, memanfaatkannya sesuai dengan kehendak yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, yang kedua adalah harta merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya harta yang dimiliki seorang hamba merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanah harta tersebut akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Seorang pemilik harta wajib menunaikan kewajibannya sebagai orang yang diamanahi harta.
Di antara kewajiban tersebut adalah menunaikan zakat. Sebab dalam harta yang dimiliki oleh seorang, ada hak orang lain yang harus dia berikan. Ada hak orang lain yang harus dia tunaikan. Dan bagian harta zakat tersebut adalah hak para penerima zakat, bukan pemilik harta itu sendiri. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum." Pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta-minta dan orang-orang miskin yang tidak meminta-minta. Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat ke-19. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala pun berfirman bahwa orang-orang yang suka mendermakan sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang-orang yang miskin yang meminta-minta maupun orang miskin yang tidak meminta-minta. Al-Quran Surat Al-Ma'arij ayat ke-24 dan ke-25. Oleh karena itu, hak orang yang Allah titipkan kepada kita harus diberikan kepada yang berhak menerimanya. Karena bagian harta tersebut adalah yang harus ditunaikan sesuai dengan panduan syariat Islam dari zakat yang telah dicontohkan oleh baginda mulia sallallahu alaihi wasallam ataupun infak maupun sedekah. Sehingga harta yang dimiliki akan terus bertambah berkah dan mendatangkan manfaat di dunia dan di akhirat. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, yang ketiga adalah harta merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah menjadi sunatullah bahwa hidup di dunia ini ada yang kaya dan ada juga yang miskin. Dan dua kondisi tersebut sebenarnya merupakan sama-sama ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan inti masalahnya bukan pada kaya dan miskin, akan tetapi bagaimana cara menghadapi ujian tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami akan menguji kalian semua dengan keburukan dan kebaikan. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-35. Dan di ayat yang lain, Allah juga berfirman, "Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah." Ketahuilah oleh kalian bahwa harta kalian dan anak-anak kalian hanyalah ujian keimanan bagi kalian semua. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat ke-28. Dengan demikian, bertolak dari ayat-ayat yang mulia ini, menunaikan hak-hak harta dengan menggunakannya sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya adalah jalan menuju keselamatan, kebahagiaan, dan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, yang keempat adalah harta merupakan perhiasan hidup yang harus diwaspadai karena bisa menimbulkan fitnah. Semua yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di bumi ini adalah perhiasan untuk manusia. Keluargakah itu, anakkah itu, dan harta bendakah itu yang kita miliki merupakan perhiasan hidup di dunia. Namun, perhiasan ini sering menyilaukan seseorang sehingga mampu membutakan mata hatinya. Seringkali disebabkan harta lupa dengan kewajibannya kepada yang memberikan harta tersebut, lupa tujuan hidup dan lupa akhirat, dan lupa hakikat harta itu sendiri. Padahal itu semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang paling baik perbuatannya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat yang ke-7. Dan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kalian semuanya, siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Maka Dia adalah zat yang maha perkasa dan zat yang maha pengampun. Al-Quran Surat Al-Muluk ayat yang kedua. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, yang kelima, harta adalah bekal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan tujuan hanya untuk beribadah kepadanya saja, sehingga segala fasilitas,
segala sarana yang ada di dunia ini dan telah Allah Subhanahu wa taala sediakan hanya untuk digunakan dalam satu tujuan ini saja, baik materi ataupun non-materi. Harta kekayaan termasuk salah satu sarana tersebut. Sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah semestinya harta itu kita gunakan untuk menjalankan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki saat ini harus sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, mulai dari bagaimana cara pencariannya sampai akan dikemanakan harta tersebut kita gunakan. Pertanyaan ini yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah, di mana kaki seorang hamba tidak akan bergeser sampai ditanya 4 hal, dan salah satunya adalah berkaitan dengan harta. Apakah semuanya di atas garis-garis peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak? Jika iya, maka pahala yang besar sudah menanti bagi hamba tersebut. Namun jika tidak, sungguh siksa Allah Subhanahu wa taala sangat pedih dan sangat menyakitkan. Mudah-mudahan pembahasan tentang amanah harta ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Wallahu taala a'lam.